الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Tiada terasa langkah kaki kita semakin mendekati bulan suci Ramadan. Bulan yang ditakdirkan untuk berjumpa dengan kita sekali dalam setahun. Tentu perjumpaan ini adalah perjumpaan yang spesial. Pertemuan yang sangat istimewa. Apatah lagi bulan suci Ramadan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang sangat mulia. Bulan yang Allah berikan berbagai macam keistimewaan dengan peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita berpuasa di bulan ini sebagaimana dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian mendapatkan ketakwaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada umat Islam untuk melakukan segala bentuk kebaikan. Suasana pada bulan Ramadan dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umat Islam bisa mengerjakan kebaikan dengan mudah, setidaknya terpancing untuk melakukan ibadah dengan suasana atau keadaan yang ada. Kaum muslimin yang berbahagia, di samping sebagai bulan yang penuh berkah, Ramadan juga adalah bulan kemenangan. Baik kemenangan secara lahir maupun kemenangan secara batin. Secara lahiriah dapat kita tinjau pada kemenangan-kemenangan perang yang dicatatkan oleh Rasulullah SAW secara khusus dan juga umat Islam secara umum. Kita dapat melihat pada catatan sejarah seperti pada perang Badar di tahun kedua Hijriah. Dengan penuh heroik, 300-an umat Islam berhasil mengalahkan 1000-an kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal pada saat itu. Juga pada tahun 8 Hijriah, sejarah mencatatkan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, juga terjadi di bulan Ramadan. Setelah itu pada tahun 479 Hijriah, ketika pasukan Islam mampu mengalahkan musuhnya pasukan salib dalam perang Az-Zalaqah di Andalus. Dan kemudian setelahnya pada abad ke-7 Hijriah atau tepatnya di tahun 658, umat Islam mengalahkan pasukan Tartar dalam perang Ainul Jalud di Palestina, di tanah Syam. Ini adalah rentetan atau di antara kemenangan-kemenangan zahir, kemenangan lahir
yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan kepada umat Islam di bulan Ramadan. Yang di sisi lain Allah juga memberikan kemenangan batin yang notabene menjadi sumber kemenangan-kemenangan umat Islam secara zahir seperti tersebut. Kemenangan batin ini misalnya terasanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum-sebelumnya kedekatan kita dengan Allah tidak sekuat dan tidak selezat di bulan Ramadan. Kenikmatan beribadah terasa lebih kental. Munajat doa, tangan yang kita angkat kepada Allah terasa lebih menghunjam. Hingga ketakutan untuk bermaksiat yang terasa lebih kuat menghantui kita. Kaum muslimin yang berbahagia, berbicara tentang kewajiban kita menyambut Ramadan, tidak dapat dilepaskan daripada beberapa kesalahan umat Islam di dalam melakoninya. Banyak di antara kita yang kemudian jatuh pada beberapa kesalahan fatal, kesalahan prinsip di dalam menyambut kedatangan tamu yang penuh dengan kemuliaan ini. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'annya, unzila fihil Qur'an. Yang di dalam bulan ini Allah turunkan Al-Quran pertama kali. Banyak di antara umat Islam yang tidak mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan di bulan Ramadan. Persiapan kita seakan tidak mencerminkan bahwa kita bersiap diri menjadi pemenang dari bulan mulia ini. Seakan-akan Ramadan hanya dibedakan dengan makan sahur, sholat taraweh, menahan lapar dan dahaga. Ya mungkin itu kita tidak lakukan di bulan-bulan lainnya. Mohon maaf, banyak di antara umat Islam yang kemudian membedakan Ramadannya dengan bulan lainnya hanya sebatas dengan amalan-amalan tersebut. Maka perbedaannya bukan sekedar itu, kaum muslimin yang berbahagia. Kalau sekedar untuk menahan lapar dan dahaga, kalau perbedaannya hanya pada sahur dan sholat tarawehnya, maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala mengawali seruannya dengan memanggil umat-umat yang beriman atau orang-orang yang beriman? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan satu gelar yang begitu agung? Yang karena gelar ini Allah Subhanahu wa taala mengutus ribuan bahkan ratusan ribu nabinya. Yang kemudian nabi-nabi ini disiksa, nabi ini dibantai oleh umatnya. Kecuali karena ingin agar kiranya gelar keimanan atau sifat keimanan ini menghunjam dan bersemayam di dalam diri umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang beriman. Karena orang berimanlah yang bisa membuat sistem pembeda dalam puasanya. Yang tentu saja itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Orang berimanlah yang paham hakikat Ramadan itu, sehingga menumbuhkan kerinduan yang sangat mendalam, menanti Ramadan dengan pandangan nanar, penuh dengan kerinduan dan kecintaan, melebihi daripada gembira dan rindunya seorang istri dalam menanti kedatangan suaminya yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak kembali ke rumah. Maka orang beriman sangat yakin bahwa tidak mungkin Allah jadikan bulan ini sebagai saksi turunnya Al-Quran pertama kali, ditempatkannya malam Lailatul Qadar di dalamnya, kalau bulan ini tidak memiliki kemuliaan yang wajib untuk dikejar dan direngkuh. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakter orang beriman sebagai sosok antisipatif. Sosok yang matang dalam mempersiapkan hari-hari yang akan datang.
Di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Maka bulan Ramadan harus disambut dengan persiapan yang matang, secara khusus oleh orang yang mengaku beriman. Baik itu persiapan secara fisik, persiapan secara materi, wabil khusus persiapan ilmu dan persiapan iman. Sebagai langkah awal untuk menuju kemenangan dan kesempurnaan Ramadan yang disimbolkan oleh Allah dengan gelar ketakwaan, la'allakum tattaqun. Olehnya itu, juga di antara unsur kesempurnaan persiapan kita adalah memperbanyak doa. Agar kiranya Allah berkenan, di samping memberikan kesempatan untuk kita bersuah dengan Ramadan, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, juga memberikan kekuatan untuk memaksimalkan ibadah di dalamnya. Serta Allah memberikan ilmu yang benar agar kiranya Ramadan kita, seiring dengan tahun-tahun yang kita jalani, semakin mendekatkan dengan Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya syahr Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa waffiqna li siyami Ramadan wa qiyamih. Waj'alna min ibadikal faizin. Waj'alna min ibadikal muttaqin. Min hadha syahril karim. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.